Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Bapak di hari yang berbeda, di tahun yang baru. Mudah-mudahan semangat kalian juga baru. Bagaimana kabar hari ini di tahun yang baru? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Di tahun yang baru, kalian juga harus menciptakan suasana yang baru, hati yang baru, perasaan yang baru, harus serba baru. Ya. Oke, silakan disiapkan terlebih dahulu mulai pembelajaran kita. Guru grafik. Siap. Guru pelajaran kita sudah dimulai. Terima kasih kepada Bapak Kelas sudah menyiapkan dokumennya, sudah berdoa. Mudah-mudahan dengan doa kita diberikan kelancaran di dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, Bapak mau cross-check terlebih dahulu ke hadiran di hari ini. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Bella yang tidak hadir. Bella kenapa? Oh, Bella sakit. Ya. Ada surat keterangannya? Ya. Seperti halnya yang sudah, tapi ini di KD 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi dan juga mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, yang akan kita pelajari di KD 3.2 tentang menganalisis isi aspek kebahasaan dan juga strukturnya, ya. Nah, sebelumnya sudah kita mempelajari tentang laporan hasil observasi terkait dengan, masih ingat ya apa yang sudah dipelajari? Tapi sebelum itu, Bapak ada pantun. Pantunnya seperti ini: beli benang buat layangan, layangannya dijual ada di lapak. Hati senang melihat kalian, salam cinta dan sayang dari Bapak. Ada yang mau membalas pantun Bapak? Saya Oke. makan jamu batu manis rasanya. Cakap. Samping pagar ada salam manis dari kita untuk Bapak yang semangat belajar. Harus membudayakan setiap pembelajaran, ya, untuk menyemangati kalian, ya, dengan pantun, ya. Ini warisan kita yang harus dilestarikan, jangan sampai diklaim oleh orang lain. Nah, pelajaran yang minggu lalu kita pelajari tadi sempat disinggung di awal, masih terkait dengan teks laporan hasil observasi. Nah, apa saja yang sudah dipelajari? Pengertian observasi. Yang pertama, pengertiannya. Masih ingat dengan pengertiannya? C Apa pengertiannya? adalah suatu teks yang berisi dan kegiatan penelitian atau pengamatan suatu objek. Oke, terima kasih Rahmat. Terus yang kedua, Gagasan pokok tentang gagasan pokok. Ada berapa gagasan pokoknya? ada 3. Sebutkan satu. Pertama induktif, yang kedua deduktif, yang ketiga campuran. Kalau induktif apa? Induktif gagasan pertama yang berada di awal paragraf. Ya, kalau yang kedua? Deduktif berada di akhir paragraf. Yang ketiga? Campuran ada di awal dan di akhir paragraf. Oke, terima kasih Alia, ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu terkait dengan mulai dari pengertian dan juga gagasan pokok yang ada di dalam teks L. Nah, kali ini yang akan kita pelajari terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Ingat-ingat, ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Ada yang membacakan? Oke, Sabina silakan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan metode IP, saintifik, pisau, pedagogik dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Peserta didik dapat menganalisis serta mengkonstruksi isi berdasarkan aspek bahasaan dan struktur dalam teks laporan hasil observasi dengan baik, benar, kritis, bekerja sama, komunikatif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Nah, jadi
Tujuan pembelajaran ini bukan hanya sekedar kita menentukan struktur, menentukan kaidah kebahasaan. Nah, di sini juga ada tanggung jawab yang harus kalian kedepankan, mandiri juga, terus kerjasama berkelompok. Ini nanti dicerminkan dalam bentuk tugas yang nanti di akhir ada tugas yang akan dilaksanakan oleh kalian. Nah, ada gambar. Siapakah beliau? B.J. Habibie kenapa? Ya. Dia adalah pencipta pesawat terbang. Terus? Sebelum menjadi presiden menggantikan Soeharto, B.J. Habibie juga menimba ilmu di Jerman. Meneliti elastisitas gelombang kereta ketika terjadi kecelakaan. Tapi di Indonesia B.J. Habibie mengembangkan pesawat untuk moda transportasi massal. Oke, terima kasih untuk Vika, luar biasa ya jawabannya. Tahu banyak tentang sosok B.J. Habibie. Kok B.J. Habibie? Kok enggak yang lain? Di pelajaran sebelumnya ada 3 tokoh. Tokoh apa? Albert Einstein. Ya, Einstein. Penemu pesawat yang bersaudara itu. Yang 2 bersaudara. Terus Thomas Alva Edison. Nah, itu ilmuwan ya, yang menemukan hal-hal yang bisa kita nikmati sekarang ini. Nah, di Indonesia juga tidak kalah penting. Dari observasi, beliau atau B.J. Habibie menimba ilmu di Jerman yang tadi diucapkan oleh Vika, benar. Beliau mengobservasi, meneliti terkait dengan pertama ya, elastisitas gerbong kereta ketika terjadi benturan atau kecelakaan, gerbongnya tidak fatal kerusakannya. Itu pernah dilakukan dan berhasil juga. Di beres tadi di Jerman, B.J. Habibie ini pulang ke Indonesia. Dia menciptakan, bukan penemu ya, kalau penemu bukan B.J. Habibie, tapi kalau menciptakan, dia salah satu orang yang menciptakan pesawat di Indonesia. Ini dampaknya sangat luar biasa. Beliau sudah meninggal pun hasil karyanya masih kita nikmati. Hasil kerja kerasnya pun masih dinikmati oleh kita semua. Ya, itu salah satu manfaat yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari pelajaran teks laporan hasil observasi yang bisa kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oke, nah di sini Bapak akan mengadakan fit test. Bawa handphone semua. Ada datanya? Ada. Nah, silakan dibuka handphonenya. Kita quick testnya menggunakan Kahoot. Ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Oke, kita mulai. Nah, masih loading. Oke, bentar ya. Boleh kan? Nah, ini salah satu aplikasi Kahoot yang bisa kita gunakan untuk pretest, ya. Dibuka, masukkan PIN-nya. Ada 6 pertanyaan seputar tentang struktur teks LHO dan juga kaidah kebahasaan. Pertanyaan benar dan salah. Ini kaidah kebahasaan. Kata melemahkan merupakan contoh dari Tuan Mempik. Kata yang melemahkan. Ini masih ada juga yang salah. Oke, siapakah yang podium tertinggi? Yang pertama yang jawabnya paling banyak benar. Oke, kami tepuk tangan buat yang kedua.
Jadi endingnya sudah di sudah ya. Oke, secara kesimpulan ternyata masih banyak yang belum mengetahui ya, tentang struktur dan juga kaidah kelas. Tidak jadi masalah, nanti Bapak akan bahas terkait dengan dua hal tadi, ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran inti, ada sedikit buat pemanasan kita. Boleh semuanya berdiri untuk meregangkan bapak-bapak kita. Ice breakingnya bernama tembak angka. Ya, nanti kalian menghitung secara keseluruhan ya yang ada di kelas. Kemudian nanti angka yang ganjil, oke. Kalau angka yang genap, yes. Jadi kalau bapak menyebutkan angka yang ganjil, contoh satu, oke. Silakan nanti lempar ke yang lain, itu yang disebut dengan tembak. Oke, kita mulai. Siap? Ya. Hitung dulu, mulai dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33. Nah, ingat-ingat nomor yang kalian dapatkan. Ingat semua? Sebelum kita ada yang disebut dengan definisi umum atau nama lainnya ada yang disebut dengan klasifikasi. Yang kedua, yang ketiga, kita apa sih yang disebut dengan klasifikasi atau definisi umum? Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Salah satu cirinya apa? Ada yang tahu nggak salah satu ciri untuk menentukan di dalam teks bahwa itu adalah klasifikasi atau definisi umum? Terdapat konjungsi penjelas. Salah satu konjungsinya? Ialah, adalah, merupakan, yakni. Oke, terima kasih Alia. Berupa pengertian apa? Pengertian teks, atau bisa juga disebut dengan pengertian objek. Itu ya. Yang kedua ada yang disebut dengan deskripsi bagian. Sebetulnya apa sih deskripsi bagian? Deskripsi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau cirinya apa? Ada yang tahu nggak cirinya? Ya. Contoh kata. Berdiri. Imbuhannya apa? Plus ini ya. Ini yang disebut dengan prefix. Oke, yang kedua ada yang disebut dengan sufiks. Sufiks itu apa? Sufiks? Coba sebutkan contoh dari sufiks. Sufiks. Contoh kata. Ayo. Bacaan. Baca plus ini disebut dengan sufiks. Terus yang ketiga, infix itu apa? Sisipan atau imbuhan yang diletakkan di tengah. Contoh kata. Segerigi boleh. Gerigi. Imbuhannya apa? Imbuhannya ingat ya. R. Berarti kata dasarnya I.
namanya titik. Yang terakhir Konflik. konflik. Apa itu? Maksudnya Dari titik dan konflik. campuran antara predik dan subjek. Ya. Contoh punya LKPD yang harus kalian isi teksnya. Silakan kalian analisis dari buku paket. Ya. Nah, ini tugasnya tugas kelompok. Bapak akan buat 5 kelompok. Dia tidak mengubah urutan duduk ya. Biar lebih cepat kita mengerjakan. Yang depan ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Boleh merapat. Silakan mulai merapat. Masukkan ke dalam LKPD yang sudah disediakan, ya. Nah, dari satu teks yang ada, Bapak akan membagi dari 5 kelompok, tidak mengerjakan semuanya struktur, tidak. Kelompok 1, analisis terkait dengan struktur teks LHO. Ya, hanya strukturnya saja. Nanti kita gabungkan nih menjadi satu kesatuan. Kelompok 2 menjelaskan tentang kaidah kebahasaan kelompok 2. Nah, kelompok 2 ya, kaidah kebahasaan tentang kata dan frasa ya. Itu ya. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 tentang afiksasi. Kelompok 4 tentang kalimat definisi dan deskripsi. Kelompok 5 ini menganalisis terkait dengan kaidah kebahasaan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nanti hasilnya disatukan menjadi satu kesatuan analisis yang utuh dari teks yang berjudul sampah. Ya. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit cukup? Oke. Oke, karena waktu juga sudah selesai, boleh nanti diumumkan LKPD-nya. Silakan. Silakan diumumkan. Kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah, dan kelompok sini ada namanya. Yang ini. Oke, terima kasih. Yang ini udah?
sama Bapak. Oke, terima kasih ya untuk pengerjaannya. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan nanti kita konsultasikan lagi. Oke, terakhir, silakan nanti Bapak akan berikan link post test buat kalian. Linknya melalui Google Form. Nanti Bapak akan bagikan di grup WA kalian. Silakan nanti diisi untuk post test. Ya. Nah, sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, kita simpulkan pelajaran yang sudah kita pelajari di hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Strukturnya ada? Dan yang kedua, kaidahnya satu, itu yang sudah kita pelajari ya hari ini. Terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, ada sedikit pantun buat kalian. Maksudnya, mancing ikan dengan suara di kali. Ikan kerapu dapat dikasih. Ya, pelajaran untuk hari ini Bapak ucapkan terima kasih. Bunga cempaka, biji selasi. Angin terpanjang dari diri. Kami ucapkan terima kasih untuk pelajaran di hari ini. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, silakan dipelajari tentang teks eksposisi di bab kedua. Dipelajari di rumah, jangan lupa. Jangan sampai di rumah juga nggak belajar, ya. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini yang akan datang silakan juga dipelajari. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.